Nah, seperti ini informasinya. Kak, aku mau nanya, apa benar kalau FC ke rumah kita, terus kita nggak bayar, dia bakal dipecat karena kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ada satu pinjol sudah berubah menjadi pinjol ilegal. Di catatan OJK sudah tidak terdaftar lagi. Benarkah itu? Dan apa saja pinjolnya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang punya profesi sebagai guru dan ASN. Jadi ada yang bertanya, Mbak, saya sekarang lagi galbay, lagi merosot dana, nggak bisa bayar pinjol, dan sekarang ini saya sedang menunggu adanya tunjangan saya yang akan cair. Kira-kira kalau saya galbay seperti ini akan menghalangi tunjangan saya nggak? Assalamualaikum Kak, aku benar-benar bingung. Sebelumnya aku masih melihara SPLT sama pinjam karena beberapa bulan belakang ini pengeluaran aku tuh lebih besar dari pendapatan. Awalnya aku masih bisa muterin uang pinjam untuk nutupin SPLT, sekarang udah nggak bisa dipinjam lagi. Sekarang ini aku sudah mengalami kemerosotan dana, ada aja yang harus dikeluarkan. Saat ini aku berpikir ingin menstop gaya lubang tutup lubang di Shopee, tapi apakah aman ya Kak untuk saat ini? Terus aku juga lagi berjuang untuk mendapatkan tunjangan guru. Apakah nanti kalau aku galbay ini akan berpengaruh? Mohon informasinya. Nah, sebelumnya ada kasus mengenai bantuan-bantuan pemerintah yang sulit cair karena adanya pinjol galbay ataupun yang menggunakan judol ataupun pinjol ilegal, dan terkait juga dengan PIP untuk mahasiswa ataupun untuk siswa-siswa berprestasi ataupun dalam lingkungan bantuan pemerintah, yang mana kata informasinya kalau seandainya terdeteksi tidak akan cair. Nah, tapi kalau untuk bantuan seperti ini, bantuan atau tunjangan, setahu saya dia tetap cair. Ya, tetap cair, tidak ada sangkut pautnya ya. Karena apa itu berbeda? Dan informasinya lagi, untuk PIP ada yang mengatakan sebagian daerah, ada yang memang menahan. Ini sebagian daerah teman-teman ya, tolong jangan diakumulasikan. Sebagian daerah, salah satunya yang mungkin terdampak banyak penggunaan pinjolnya, banyak yang galbay. Informasinya itu di awal-awal tahun di sekitaran di daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian itu Lampung, kemudian Jambi. Nah, itu adalah beberapa daerah yang sempat PIP-nya ditahan karena ada satu keluarga yang menggunakan pinjol, karena dianggap orang yang menggunakan pinjol itu adalah orang mampu, sehingga bantuan dari pemerintah itu sempat ditahan. Dan sekarang ini mudah-mudahan sudah cair lah ya, karena informasinya ada beberapa PIP yang akan cair. Mudah-mudahan, kita doakan saja. Ibaratnya namanya bantuan, kalau udah bantuan pemerintah, baik itu bansos segala macamnya, kalau dapat ya alhamdulillah, itu rezeki kita. Kalau tidak ya udah, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Doakan saja semoga rezeki kita melimpah, tidak dapat dari jalan ini, kita bisa dapat dari jalan yang lain. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman yang mengatakan dia kayaknya baru galbay ya. Dia bilang begini, DC itu ada mengancam dia kalau dia galbay, itu DC-nya kalau nggak dapetin rumah kita akan dipecat. Dan kalau sampai DC itu dipecat, ya dia akan membawa bosnya datang ke rumah kita dan akan menyita semua barang-barang kita. Ini benar apa enggak? Nah, seperti ini informasinya. Kak, aku mau nanya, apa benar kalau FC ke rumah kita, terus kita nggak bayar, dia bakal dipecat karena kita? Terus dia bakal bawa bosnya langsung ke rumah kita, dia bisa sita barang-barang kita semua. Nah, ini benar apa tidak? Nah, saya sampaikan semua buat teman-teman kita yang tunbay, yang galbay, apapun sekarang jenis namanya ya, yang seperti ini adalah ancaman tahun lalu, ancaman tahun gak enak, yang sampai hari ini tidak pernah terbukti. Yang bisa untuk menyita barang kalian itu adalah pinjaman-pinjaman yang beragunan. Seperti juga itu pinjaman kur ya, kita akan menggunakan agunan, ataupun pinjam perbankan lainnya, ataupun kita ngambil barang, sama seperti kita ngambil mobil, motor, rumah, yang mana kalau tidak bisa kita bayarkan itu akan disita. Itu benar. Kalau di luar dari itu, pinjamannya hanya pinjol konsumtif, itu tidak akan pernah bisa. Harus ada benar-benar ada surat fidusia yang turun dari pengadilan. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini tidak usah terlalu dikhawatirkan karena tidak pernah terbukti sampai hari ini. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang dia sempat heboh di tweet mengatakan,
Mbak, benar ya, pinjol ini sudah tidak aktif lagi dan sudah dianggap ilegal alias sudah tidak masuk lagi dalam catatan OJK, berarti dia sudah ilegal. Nah, seperti ini informasinya. Loh ternyata Lumbung Dana udah dicabut ya izinnya dari OJK. Berarti ilegal ya. Gimana dong? Nah, dia coba cari websitenya di OJK dan ternyata dituliskan tidak terdaftar. Tapi mari kita lihat baik-baik. Di sini dia menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa Lumbung Dana pinjaman online dengan alamatnya https apk.soso tidak terdaftar di OJK. Nah, yang tidak terdaftar itu adalah Lumbung Dana pinjaman online. Tetapi yang terdaftar di OJK itu adalah hanya Lumbung Dana saja, tanpa pinjaman online. Nah, kita buka websitenya. Nah, Lumbung Dana yang asli yang di bawah naungan OJK itu adalah lumbungdana.co.id, tapi bukan Lumbung Dana pinjaman online, teman-teman ya. Karena setiap aplikasi website resminya OJK wajib mencantumkan yang namanya TKB 90 di atas ini, di tombol yang berwarna hijau ini, karena untuk mengetahui bahwa laporan keuangan mereka itu terbuka secara lebar. Nah, sementara itu Bapak Riko Rustombi sebagai komisaris dari PT Telkomsel ataupun yang sering kita sebut dengan kartu seluruh Telkomsel itu adalah sebagai Dewan Pengawas API dan juga sebagai founder atau pendiri dari Lumbung Dana. Berarti Lumbung Dana sejauh ini masih legal, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian cari di sini kok nggak ada, tapi di catatannya ada. Kok ada pula nama pinjol-pinjol yang lain? Ternyata ada beberapa pinjol-pinjol yang memang mengubah nama mereka karena mengubah status kepemilikan sahamnya, kemudian jajaran dari pemegang sahamnya, jadi semuanya berubah. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, seperti ini, yaitu pinjol dari Trust IQ yang berubah nama menjadi Danaku. Dan pinjol ini adalah pinjol legal resmi di bawah naungan dari OJK dan ini terafiliasi dari bagian ANS Group. Jadi kalau seandainya kalian Trust IQ nggak ada, ternyata berubah Danaku, ini adalah pinjol legal. Cuman saat ini saya coba untuk akses websitenya ternyata tidak bisa, mungkin masih dalam perbaikan. Kemudian lagi yang terakhir itu adalah Pijar, ini adalah pinjol Iki Modal, yang mana sudah mengubah nama mereka semenjak 2026 ini menjadi Pijar dan mengubah segala manajemen dan kepemilikannya. Dan Pijar juga sudah tercatat di OJK alias sudah legal. Nah, itu adalah pinjol-pinjol yang sekarang sudah berubah nama, teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak menemukan nama ini tapi ada nama lain, bisa jadi emang beberapa pinjol mengubah nama mereka, gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kita wajib kenalin beberapa pinjol-pinjol legal ya, 94 pinjol legal. Di luar dari itu bisa jadi adalah kalau nggak pay letter berarti dia perbankan, kalau tidak perbankan berarti dia adalah pinjaman multiguna. Jadi untuk itu di luar dari pinjaman-pinjaman multiguna, pay letter ataupun perbankan, berarti dia jelas adalah pinjol ilegal, tidak usah dibayar, apalagi kalian sampai menggadaikan harta benda dan menjual semua milik kalian demi melunasi pinjol ilegal. Dan saya sampaikan tidak akan pernah lunas karena pinjol ilegal adalah sifatnya untuk menguras harta kalian, itu sudah terbukti. Jadi teman-teman ya. Jadi mulai sekarang lebih bijak lagi, kalau tidak ada dana saat ini jangan memaksakan diri untuk membayar, fokus saja untuk kehidupan keluarga kalian dan untuk kalian lebih baik lagi, gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.